Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Anurkasa dengan NPM 2459201048. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik instalasi Django dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Hartono SPD MTI. Dan langsung saja mungkin kita mulai. Pertama, kita akan membuka command prompt terlebih dahulu untuk membuat sebuah folder. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder PBO di dokumen. Lalu saya akan memindahkan terlebih dahulu dengan cara cd dokumen di cmd, lalu kita enter. Kenapa kita pindahkan? Karena folder PBO kita ada di dokumen. Selanjutnya kita akan masuk ke sebuah folder PBO. Dengan cara cd PBO. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder dengan cara dir dengan nama folder praktik web PBO. Lalu kita enter. Nah, dan di sini foldernya sudah jadi. Lalu kita akan masuk ke sebuah folder praktik web PBO dengan cara cd praktik web PBO. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan menginstal Python dengan cara mengetik Python, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka instalasi Python sudah berhasil di cmd. Lalu kita exit saja. Nah, selanjutnya kita akan pip install request untuk melihat versinya dengan cara mengetik pip install request sesuai dengan request kita. Lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka pip install requestnya sudah berhasil. Di sini sudah kelihatan versinya, yaitu 24.2 versi Python yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi virtual pen dengan cara pip install virtual n. Kenapa kita menginstal virtual n? Karena kita belum menginstal sebuah virtual n. Lalu langsung saja kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka instalasi virtual n-nya sudah berhasil. Lalu kita masuk saja ke virtual n dengan cara virtual n. Dan di sini kita akan membuat sebuah folder dengan nama pen. Nah, di sini sudah muncul ya pada pen-nya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan pen-nya dengan cara pen script activate. Lalu enter. Nah, di sini sudah aktif ya pen-nya.
Selanjutnya kita akan menginstal Django dengan cara pip install Django. Nah, instalasi Django-nya sudah berhasil. Lalu jika ingin melihat sudah berhasilnya, kita akan mengklik dengan cara Django admin. Maka jika tampilannya sudah seperti ini, maka instalasi Django sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah project dengan cara Django admin start project dengan nama file yaitu tugas PBO. Nah, di sini sudah muncul ya folder tugas PBO-nya. Lalu kita masuk saja ke folder tugas PBO dengan cara cd tugas PBO, lalu enter. Dan di CMD sudah masuk ya tugas PBO. Selanjutnya kita akan merun Django-nya dengan cara Python manage .py run server. Lalu kita enter. Lalu kita buka browser. Nah, jika sudah seperti ini, maka instalasi sebuah Django-nya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuka command prompt kembali. Lalu kita hentikan dengan cara ctrl+c. Selanjutnya kita akan masuk ke migrasi. Dan untuk memigrasi Django-nya dengan cara Python manage .py migrate. Lalu kita enter. Nah, migrate-nya udah berhasil ya. Di sini kita sudah membuat sebuah table. Selanjutnya kita akan membuat sebuah user dengan cara Python manage .py create super user. Lalu enter. Nah, di sini kita masuk saja nama username-nya Holil. Lalu enter. Lalu email address-nya kita masukkan holil umko.ac.id. Lalu enter. Holil dot Selanjutnya kita masukkan saja passwordnya dengan yang mudah yaitu 1 sampai 8. Lalu kita enter. Lalu masukkan kembali passwordnya yang sama.
lalu enter. Kenapa di sini muncul this password is document, this password is entry numeric? Karena di sini kita tidak menggunakan sebuah password numerik atau password yang mudah dan sering banyak dipakai. Jika kita ingin mengubahnya atau dengan mencampur dengan nama numerik, maka di sini tidak akan muncul. Karena di sini kita untuk keperluan development, maka kita yes saja. Lalu enter. Selanjutnya kita akan merun server kembali dengan cara Python manage Python server, lalu kita enter. Lalu kita buka browser kembali. Kita tambahkan saja di sini admin. Lalu enter. Nah, kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan nama Holil. Lalu kita masukkan passwordnya yang tadi, yaitu 1-8. Lalu kita login. Nah, ini tampilan Django yang table yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke grup. Nah, di sini kita bisa membuat nama grup, yaitu dengan nama grup misalnya dosen. Lalu kita save. Nah, ini kita akan membuat satu lagi dengan nama grup mahasiswa. Lalu kita save. Lalu kita ke user. Nah, di sini sudah ada satu username dan di sini saya akan menambahkan satu user lagi, yaitu dengan cara add user. Nah, di sini saya akan memberi nama usernya itu awal dengan password kota bumi 1052. Kita compare kembali. Nah, yang sama yaitu kota bumi 1052. Lalu kita save. Nah, di sini selanjutnya jika ini ingin diisi tidak apa-apa, jika tidak kita akan tidak apa-apa juga dan kita akan melewatkan. Selanjutnya kita akan membuat satu user lagi dengan nama Chandra dengan password yang sama yaitu kota bumi 1052. Lalu kita save. Lalu kita ke user lagi. Nah, tadi kan password awal dan Chandra kan tadi sama nih. Jadi kita akan melihat lebih dahulu di password awal. Nah, di sini misalnya akan berubah yaitu dengan nama 4UDWPE. Nah, sedangkan Chandra dia akan berubah menjadi EQQDDQ. Nah, di sini jika seseorang ingin mengakses, maka dia tidak akan tahu password aslinya walaupun passwordnya sama. Dan selanjutnya mungkin saya akan membuka Piscode untuk menjalankan di terminal Piscode. Selanjutnya kita close. Nah, saya akan menutup command prompt-nya dan berlanjut ke Visual Studio Code untuk menjalankan di terminalnya. Kita buka saja Visual Studio-nya.
Jadi kita pilih file, open folder, kita akan masukkan folder tugas PBU. Kita foldernya kita letakkan di dokumen. Maka kita akan membuka dokumen. Lalu kita akan membuka folder PBO, aktif web PBO. Nah, lalu kita akan men-select folder di tugas PBO. Kita select saja. Nah, di sini sudah masuk ya folder tugas PBO-nya. Selanjutnya kita akan membuka terminalnya dengan cara terminal. Dan di sini saya sudah masuk ke terminal Visual Studio Code. Di sini saya akan masuk kembali ke folder praktik web PBO dengan cara cd titik lalu enter. Selanjutnya kita akan mengaktifkan fan-nya kembali dengan cara fan script activate lalu enter. Dan di sini fan-nya sudah aktif. Lalu kita akan masuk kembali ke folder tugas PBO dengan cara cd tugas PBO lalu enter. Lalu kita akan merunnya dengan cara Python manage .py run server lalu enter. Lalu kita buka browser kembali, lalu kita refresh. Dan di sini masih aman ya dan tidak error. Selanjutnya kita akan masuk ke Visual Studio kembali. Lalu kita hentikan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi, yaitu pertama kita akan membuat aplikasi Python, aplikasi blog ya, dengan cara Python manage .py star app blog lalu enter. Dan di sini sudah muncul ya blog yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat satu aplikasi, yaitu dengan nama sosial media. Lalu kita enter. Dan di sini sudah muncul ya. Supaya dua aplikasi ini, blog dan sosial media, masuk ke tugas kita, maka kita akan membuka folder tugas kita, yaitu tugas PBO. Lalu kita ke setting. Lalu kita scroll saja ke bawah. Nah, kita tambahkan saja di install app di bawah sini, yaitu dengan cara blog koma sosial ya. Lalu kita save.
Jika bloknya error, maka kita hapus saja. Lalu kita klik kembali. Kita save. Kemudian kita run kembali. Dengan cara Python. Nah, di terminal. Manage Python server. Lalu enter. Lalu kita buka kembali browsernya. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini masih kosong ya dan belum muncul, artinya kita perlu ke admin untuk register. Nah, di sini masih ada grup dan user saja. Nantinya kita akan masuk ke Visual Studio kembali. Kita akan masuk ke blog, ke sosial media, ke blog terus ke model Py. Ini kita hentikan dulu. Nah, di sini kita akan mengetik kelas post title dengan model titik curvefill make length dengan 200. Lanjutnya konten dengan model titik text file. Ini kita enter, create add sama dengan model titik datetime file auto now add true. Awalnya dep str. Nah, di sini kita ubah saja cell title. Nah, selanjutnya kita akan mengubah post ini menjadi sebuah artikel dengan artikel. Terus titel ini judul.
Nah, di konten ini kita ada isi. Selanjutnya create ini kita ubah jadi tanggal dibuat. Selanjutnya kita akan menambahkan foto sama dengan model image file. Upload to artikel titik slash foto. Selanjutnya kita akan menambahkan kategori. Carville, model cafe titik Carville, max lengthnya 100. Selanjutnya kita akan menginstal Pillow karena di sini kita menggunakan sebuah gambar, yaitu dengan cara Python min m pip install Pillow. Selanjutnya kita akan memigrasi, karena perubahan sedikit apapun kita akan memigrasi untuk ke database-nya dengan cara Python titik slash manage titik pay make migration block, lalu enter. Selanjutnya kita akan mengeksekusi dengan cara, yaitu dengan Python manage titik py migrate, supaya untuk tujuannya itu untuk data
Lalu kita enter. Nah, ini ada sebuah perubahan database kita. Selanjutnya kita akan, dan tabel di sini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan merun kembali dengan cara Python manage py run server. Lalu enter. Ini kita akan buka browser kembali. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah ada 2 tabel ya, namun belum muncul. Caranya kita akan register dulu. Kita akan masuk kembali ke Visual Studio Code karena tabel artikelnya belum muncul. Maka kita akan register dulu dengan cara ke admin. Ini kita nantikan dulu. Kita akan mengetik dengan cara kelas artikel admin artikel admin ketik model admin. Selanjutnya list sama dengan di sini ada judul. Nah, terus kategori, tanggal dibuat, share file sama dengan, terus isinya itu ada judul, koma, dan kategori. Selanjutnya list filter sama dengan isinya ada, yaitu ada kategori, terus dan tanggal dibuat. Maka dan di sini kita tambahkan admin register supaya tabel artikelnya muncul dengan cara admin titik register artikel. Lalu kita save. Lalu kita run kembali dengan cara Python manage py run server. Nah, di sini error ya, karena saya tadi lupa menambahkan from titik model import artikel. Sini kita berhentikan. Lalu kita save. Lalu kita run kembali. Nah, sudah berhasil ya. Lalu kita akan membuka browser kembali.
Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya blog artikelnya. Kenapa dia ada S-nya? Karena di sini kita berbahasa Inggris articles. Maka kita akan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia dengan cara kita akan membuka Visual Studio kembali. Ini kita hentikan. Kita ke model. Lalu kita tambahkan di sini kelas meta. Verbose name sama dengan artikel nya verbose name plural sama dengan artikel. Lalu kita save lagi. Lalu kita run kembali dengan cara Python manage run server. Dan sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuka browser kembali dan kita refresh. Dan di sini sudah berubah ya menjadi artikel. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah artikel dengan cara kita klik artikel, terus add artikel. Misalnya di sini judulnya itu juara 1 lomba. Isinya itu SMK N1 Kota Bumi meraih lomba juara umum atletik tingkat pusat, tingkat provinsi. Lalu kategorinya itu sebuah pengumuman atau berita. Lalu kita akan menambahkan foto. Lalu kita save. Ini agak lumayan lama ya. Kita tunggu saja. Dan sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Visual Studio Code dan melihat artikel fotonya. Dan di sini sudah muncul ya fotonya. Selanjutnya kita akan membuka browser kembali. Supaya kita untuk menampilkan tampilan yang menarik, kita akan membuka Django Jasmine.
Kita pilih ke instalasi. Lalu kita install. Di sini kita akan menginstal Jasmine-nya dengan cara kita salin saja. Lalu kita buka password kembali dan kita paste saja di sini. Lalu kita enter. Kita tunggu saja. Ini agak lumayan lama ini. Harap maklum ya. Dan di sini sudah berhasil instalasi Jasmine-nya. Selanjutnya kita akan membuka browser kembali dan kita akan menambahkan Jasmine ini di install app di atas admin. Lalu kita copy saja. Lalu kita masuk ke Visual Studio kembali dan kita masuk ke setting. Lalu kita taruh di di atas Django Contrib admin. Lalu kita paste saja. Lalu kita save kembali. Lalu kita run kembali dengan cara Python manage by run server. Lalu kita enter. Lalu kita buka browser kembali. Nah, di sini kita refresh. Dan di sini tampilannya sudah berubah ya. Nah, sudah terlalu agak mendingan dari yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka artikel. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ya, kita akan kembali ke Jasmine, lalu kita ke konfigurasi ya. Lalu kita salin saja ini. Namun ini hanya opsional ya dan tidak wajib ya. Jika ingin ini karena kita menggunakan sebuah foto ya. Lalu kita copy. Lalu kita pindahkan ke setting.
save. Terus di sini kita ubah menjadi true. Di show with wildnya kita ubah jadi true. Dan di length crossnya kita hapus saja. Lalu kita save. Lalu kita run kembali. Kita buka browser kembali. Kita refresh. Nah. Dan di sini menambah ada Max tambahan barunya. Dan di sini kita tidak bisa diketik ya. Maka kita akan membuat sebuah pilihan. Maaf. Ini selanjutnya kita akan masuk ke Visual Studio kembali untuk selanjutnya kita akan membuka browser Django static file debug. Setelah membuka browser, kita akan membuka static Django static file debug. Kita pilih yang atas. Salah. Yang ini. Lalu kita salin. Lalu masuk ke Visual Studio kembali. Lalu kita tambahkan saja di bawah ini. Lalu kita save. Ini kita akan buka browser kembali. Dan kita akan menyalin yang ini. Kita copy. Lalu kita buka Visual Studio kembali. Kita buka URL. Kita paste. Dan from static ini kita pindahkan ke atas. Lalu ini kita hapus. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuka browser kembali. Ini kita akan menyalin yang ini. Lalu kembali ke Studio Code. Lalu kita ke setting. Kita tambahkan di bawah sini. Lalu kita save. Kita
Kita tambahkan saja di sini media URL. Sama dengan media. Lalu kita save. Salah. Lalu kita run kembali. Kita buka browser kembali ke artikel. Kita lihat fotonya apakah masih bisa diakses. Kan fotonya masih belum bisa diakses ya. Tadi kita running codingan yang untuk foto ini ya. Ini kita akan masuk ke Visual Studio Code kembali. Ini kita hapus ya. Kita tambahkan static root. Sama dengan batch dir garis slash petik static file. Lalu kita save. Ini kita hapus yang bawah tadi. Lalu kita save kembali. Dan static rootnya kita hapus kembali. Kita run. Kita save kembali. Lalu kita run. Kita buka browser kembali. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah kembali ya. Menjadi 3 tabel, yaitu ada group, user, sama artikel doang. Selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu sebuah tabel kategori. Nah, di sini kan ada kategori ya di artikel, namun kita akan ubah untuk menjadi sebuah tabel baru lagi. Lalu kita akan masuk ke Visual Studio Code, ke model, kategorinya ini kita hapus dulu, karena kita akan membuat sebuah tabel baru.
Dan di sini kan masih tertulis manual ya, maka kita akan membuat sebuah drop atau pilihan, jadi tidak perlu diketik manual gini, jadi tinggal langsung misalnya ada pilihan berita, pengumuman, informasi gitu. Nantinya kita akan masuk kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan menambahkan kelas kategori ya. Kategori model titik model. Lalu kita ketik nama sama dengan model titik carfill, terus max length, nya 100. Selanjutnya kelas meta, verbose name, kategori, terus bawahnya verbose name plural sama dengan kategori, nah, bawahnya depth str. Nah, di sini kita ubah netron self nama, lalu kita save. Selanjutnya kita akan make migration dengan cara Python. Untuk kita dengan cara Python manage migration block, lalu kita enter. Nah, di sini error ya, karena mungkin di adminnya belum kita ubah. Nah, di sini masih ada ini ya kategorinya, ada 6. Lalu kita hapus saja. Lalu kita save. Lalu kita migrasi. Di ini sudah kita save, lalu kita migrasi, lalu kita enter. Dan di sini sudah berhasil ya migrasinya. Kita save.
Nah, di sini kita akan migrasi, sudah kita migrasi, lalu kita akan kita akan merun kembali. Lalu kita buka browser. Lalu kita refresh. Dan di sini belum muncul ya tabel baru kategorinya. Namun di sini di artikel kategorinya sudah hilang. Karena belum muncul karena belum kita register. Selanjutnya kita akan membuka Facebook kembali untuk meregister. Kita buka ke admin. Kita tambahkan di sini artikel. Kategori maksudnya. Bawahnya admin. Titik register. Kategori. Bawahnya kelas. Kategori admin. Admin titik model admin titik 2. Selanjutnya list display-nya sama dengan nama. Selanjutnya share filenya sama dengan nama. Selanjutnya kita save. Setelah itu kita run kembali. Lalu kita buka browser kembali. Lalu kita refresh. Dan di sini sudah muncul ya tabel kategorinya. Lalu kita buka saja langsung tabel kategori. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kategori. Misalnya pertama itu berita. Selanjutnya itu pengumuman. Satu lagi yaitu informasi. Lalu kita save. Lalu kita buka artikel. Kita akan memunculkan kategori kembali di sebuah artikel. Seperti halnya kita akan membuat kategori itu menjadi foreign key di artikel. Seperti halnya basis data biar tersambung gitu. Kita buka Visual Studio kembali. Lalu kita ke model. Nah, kita tambahkan kembali di sini bawahnya kategori. Sama dengan model titik
for region K, terus kategori, koma, on delete sama dengan model case. Ini sudah ya. Lalu kita save. Setelah itu kita migration lagi karena kita melakukan sebuah perubahan. Kita pilih angka 1, lalu 1 lagi, lalu enter. Selanjutnya kita akan migrasi. Selanjutnya kita run kembali. Nah, itu kita akan buka browser kembali. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya kategorinya di artikel. Misalnya di sini berita kita ubah menjadi pengumuman nih, terus kita ubah lagi menjadi informasi. Dan sudah muncul nih. Dan inilah mungkin tugas dari saya. Pembuatan praktik instalasi Jingo sampai membuat web sederhana. Mungkin sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.